Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, saya akan sharing-sharing lagi tentang tanaman tomat saya pada teman-teman semua. Jadi di sini tuh banyak sekali teman yang pro kontra dan ini itu nggak masalah teman. Jadi tentang rempelan ada yang suka ada yang tidak itu nggak masalah. Jadi kita setiap mempunyai tanaman kita sendiri nggak usah ragu, nggak usah takut untuk bereksperimen. Jadi kalau teman-teman ada yang kasih masukan ini itu, kalau teman-teman nggak yakin nggak usah ditiru, itu nggak masalah karena itu kan tanaman kita, eh, perawatannya kita. Jadi ada baiknya kita yang merasakan, jeleknya juga kita yang merasakan. Jadi kalau kita tuh sebagai petani kalau udah mencoba dan dengan keyakinan kita masing-masing kita akan puas teman. Jadi saya di sini akan sharing-sharing aja teman tentang perempelan daun tomat seperti itu. Jadi kalau teman-teman pernah lihat video saya sebelumnya tentang daun tomat yang dirempel katanya ini itu, jadi teman merempelan tomat itu yang paling wajib ini mah teman, yang tunas air seperti ini. Jadi tomat pada saat tumbuh terus udah mulai pecah cabang. Jadi kalau di sini orang bisa nyebut huruf V seperti itu, pecah cabang seperti ini teman di sini tuh biasanya ada tunas air di bawah pecah cabang. Jadi biarpun nanti dia udah mulai berbuah banyak, udah mulai buahnya mulai ada, tunas air tetap tumbuh terus. Jadi ini yang wajib dipertel kalau menurut saya seperti ini. Nah, yang tunas air seperti ini, yang tunas air seperti ini yang wajib dipretel. Kalau ini nggak dipretel ya nggak masalah teman, suka-suka teman, tapi buahnya nanti nggak beraturan, rantingnya juga banyak nggak beraturan, dijamin buahnya kecil-kecil. Biasanya seperti itu. Dan buah dari tunas air seperti ini nggak banyak teman. Beda sama yang untuk ini batang utamanya yang menghasilkan buah lebih bagus. Ini harus dirempel. Jadi ini juga rempel nih teman. Ini juga kemarin saya menali, ini sampai bengkong, menali tomat ini agak terlalu terlambat karena ini teman, tomatnya ini kan waktunya saya juga banyak ngurus cabai ini itu, ini sampai nggak sempat. Terus kemarin ada hujan, angin, ini roboh. Padahal udah saya pasang ajir tinggal tali aja, malah ini roboh gak kuat. Jadi roboh. Ada 3 hari saya biarin aja dari bengkong seperti itu. Nanti tapi kalau udah kita pasang aja seperti ini, nanti dia juga akan balik lagi seperti itu. Jadi kita kembali lagi teman. Jadi kalau teman-teman mau ini, kalau mau rempel itu yang tunas air seperti ini. Lah terus saya kan dulu pernah nanam tomat udah berkali-kali lah untuk bagian daun seperti ini. Nah, daun di bagian buah kayak ini. Ini kan banyak dirempel, digunting, terus cuma disisain buahnya aja, terus daunnya dirempel. Kalau saya malah ini nggak usah dirempel teman, untuk daun utama seperti ini. Kalau menurut saya, jadi teman-teman kalau mau dirempel silahkan, nggak situ. Tapi pernah teman-teman di sini tuh banyak sekali yang ini harus dirempel, menyarankan harus. Kalau harus kan memang wajib, jadi suka kita. Jadi dia bilang harus itu kita nggak usah dengerin. Saya malah nggak harus teman. Jadi kalau ini selama ini daunnya masih bagus, terus jaraknya juga lumayan lah ya, nggak terlalu rapat, terus daunnya nggak terkena busuk daun, entah itu bercak kering ataupun bercak basah yang hitam sampai lonyot, itu nggak perlu kita rempel. Jadi biarpun ini buah, di sini ada buah, ada daunnya ini, ada buah daunnya ini, nggak masalah teman. Selama daunnya sehat dan nggak masalah itu nggak usah dirempel teman. Teman-teman malah nanti bisa bandingkan teman antara daun yang ini utamanya ya, ini daun utamanya kan beda sama ini tunas air ya. Ini daun utamanya teman-teman rempel dan yang tidak dirempel. Teman-teman kalau memang ragu-ragu, teman-teman bisa menggunakan beberapa bedengan lah ya, bisa-bisanya kayak gini. Misal di sini bedeng ya, yang di sini yang dirempel, yang di sini yang tidak dirempel teman. Jadi nanti hasil buahnya bagaimana antara yang dirempel dan tidak dirempel. Tapi intinya itu satu, daunnya masih sama-sama bagus seperti itu. Pemberian nutrisi semprotnya sama seperti itu. Misal ini daunnya masih bagus-bagus, di sini juga bagus, tetap dirempel. Terus di sini bagus tapi tidak dirempel, buahnya nanti hasilnya bagaimana, teman-teman bisa membuktikan sendiri antara tomat yang dirempel dan tomat yang tidak dirempel. Dan saya itu kalau tanam tomat ini ukuran mulsanya itu mulsanya itu 1 meter, terus jarak tanamnya cuma 60 cm. Itu ada yang 40 sampai sesak. 60 aja kalau udah tumbuh bener-bener kayak berduyul-duyulan teman. Jadi
kalaupun mau dirempel, kalau daunnya ini kalau di bawah saja ini teman, ini udah rusak, udah kayak menguning terus lah itu boleh. Tapi kalau daunnya masih oke seperti ini sampai atas pun itu jangan dirempel. Di tempat temanku pokoknya di sini banyak sekali yang padahal daunnya masih bagus seperti ini teman, tetap dirempel, sisakan buahnya aja. Wah, itu seperti itu. Malah buahnya itu menurut saya itu lebih kecil-kecil teman, malah bagus yang nggak usah dirempel. Itu kalau menurut saya. Jadi ada yang pro dan kontra, itu bodoh amat. Yang penting selama itu tanaman kita yang mencoba, dan saya akan sering-seringkan ke teman-teman semuanya ya, terserah mau diikutin monggo, enggak juga monggo. Nanti kan kita kan bisa membandingkan. Karena apa, saya selalu membandingkan, oh ternyata buahnya di sana seperti ini, dirempel seperti ini, karena kita melihat perbandingan aja. Padahal sama-sama dengan merek yang Servo ataupun merek BTV, apa satunya tuh, pokoknya mereknya sama lah, ada Servo, ada yang apa ini, pokoknya tomat itu banyak sekali mereknya. Jadi ini teman-teman bisa membandingkan sama-sama merek, sama ya dikatakan di lahan yang sawah, di lahan-lahan bedengan sawah seperti ini. Ini kan nantinya sawah padi di sini saya bedeng, saya kasih tanaman ini, ganti tanaman cabenya rusak, ini ganti dengan tomat seperti ini. Tapi kalau tomat kalau di musim hujan biasanya itu tetap laku teman, biarpun pertumbuhannya beda sama pada saat mau kemarau. Itu kan kalau tomat bagus ya teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman bisa membandingkan aja teman. Lah untuk masalah rempel seperti ini, jadi kalaupun ini kan udah ini membentuk huruf V, kalau di sini pecah cabang seperti ini. Jadi kalau di bawah ini ada pecah cabang seperti ini, tumbuh ini bisa kok di bradel aja teman, supaya ini tumbuhnya bagus. Nah nanti biasanya kalau udah pecah cabangan jadi dua gitu, nah nanti tali lagi dua, terus nanti kalau ada pertumbuhan tunas cabang di atas yang kira-kira tidak begitu penting ya, kecil tuh dirempel juga gak masalah. Jadi sisakan yang inti-inti yang utama itu, wah pasti bagus, tomatnya lebih besar-besar kalau menurut saya. Di sini kemarin saya rempel sampai sana, karena ini juga tomat tanpa ini teman, saya tanpa pupuk di bekas tanaman cabai juga kemarin roboh ini. Jadi nalinya itu diajar, jadi agak terlambat, jadi ini lagi mau bangkit itu ini aja, ini kayak bengkong, terus ini udah mau naik seperti ini ya, jadi lumayan lah seperti itu. Jadi ya gini aja teman, kira-kiranya yang wajib dirempel dan yang tidak wajib dirempel. Kalau saya itu yang wajib dirempel malah menurut saya yang tunas air. Kalau yang untuk atau batang utama atau daun utama seperti ini, saya malah sayang kalau dirempel. Jadi kan nanti kan kalau ini udah buah terus ada daun utama seperti ini, saya nggak pernah dirempel teman. Jadi teman-teman boleh lihat video saya yang dulu saya tanam tomat, udah ada banyak sekali video tomat saya yang tanpa dirempel. Oke, jadi kurang lebih ini teman, sering-sering dari saya tentang tanaman tomat saya yang wajib dirempel dan yang tidak wajib dirempel versi saya. Jadi sesuai selera teman-teman aja teman. Jadi teman-teman yakin rempel, nggak yakin ya nggak usah dirempel. Atau kalau teman-teman masih ragu, bisa dibuat perbandingan beberapa bedeng yang dirempel dan beberapa bedeng yang tidak dirempel, supaya lebih menguatkan keyakinan kalau seperti itu. Jadi lebih mantap seperti itu aja teman. Oke, saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.